Manhwa ini bercerita tentang pemuda yang bernama Yang Jagak. Dia mati karena diracun dan tiba-tiba dia masuk ke tubuh wakil pemimpin kultus demonik. Tak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya di distrik 404. Alur cerita pendek: setelah bertemu dengan Den Yahwa di luar restoran, dia pun kembali masuk ke dalam. Kemana saja kau, tanya pelayan itu. Aku pergi ke toilet, jawab Yang Jagak. Kemudian dia pun ditanya si Gigi Hiu. Tak habis pikir kau bisa datang ke tempat rendahan seperti ini. Kalau kau mencari wanita dan ingin berjudi, sebaiknya kamu pergi ke tempat kumuh saja. Coonga kau jaga bicaramu, jawab pelayan Yang Jagak. Ku Yoltak, bukannya keluargamu mengusirmu karena kau selalu bergantung pada orang payah, ucap si Gigi Hiu. Dasar bajingan. Mereka berdua berdebat tapi Yang Jagak malah ngomongin makanan. Jadi ini makanan enak, warnanya indah dan kilauan minyaknya memanjakan mata. Ketika dia mau mengambil makanan itu, dia pun ditegur oleh pelayannya, wakil pemimpin, apa kau menyelaku? Sudah, abaikan saja, aku lanjutkan saja perbincangan kalian. Yang Jaga pun langsung menyantap makanan itu. Sepertinya kau jadi gila, apa aku perlu ku panggilkan dokter, tanya si Gigi Hiu. Apa kau tersinggung karena mendengar dari orang yang berstatus rendah? Apa dia kodok ya Yoltak? Siapa orang ini? Namanya Cheon Anmu, dia putra dari Master Komersial Palace. Dia tidak lebih baik dari seekor anjing, jawab Yoltak. Oh begitu ya, sepertinya aku harus menyapanya dengan benar, jawab Yang Jagak di dalam hati. Apa restoran Myeongchun mengizinkan anjing makan di meja, tanya Yang Jagak dengan tatapan penuh intimidasi. Si Gigi Hiu pun tidak terima, kemudian dia membanting kursi. Wakil pemimpin, apa kau tidak punya sopan santun? Apa kau sudah tidak waras? Apa kau tidak tahu segalanya sudah berubah sejak kau memasuki goa? Kau tidak bisa bertingkah seenaknya di sembarangan tempat. Langsung tanpa basa-basi dia pun melempar gelas di tangannya. Berdasarkan ketegangan otot dan posisi tangannya, dia akan melempar ke sisi kiri untuk menakutiku, ucap Yang Jagak. Jadi dia tidak berniat untuk melukaiku, jadi akan kutarik dia. Cheon Mu, apa kau mencoba membunuhku? Omong kosong, jawab si Gigi Hiu. Itu tadi kau berusaha membunuhku. Kalau saja penjaga tidak meresikokan nyawanya untuk melindungiku, bisa saja aku bisa mati. Atau mungkin kau mau membunuh wakil pemimpin, ucap Yang Jagak. Tidak masuk akal, jelas-jelas itu cuman secangkir minuman. Tidak masuk akal katamu, ucap Yang Jagak. Yoltak, bagaimana keadaanmu? Melihatnya saja kau masih belum tahu ini benar-benar sakit, jawab Yoltak. Seperti yang dilihat dia sekarat, bukti ini sudah cukup. Haruskah kulaporkan ke Dewan Ketua, atau langsung ke Master Komersial Palace, tanya Yang Jagak. Sesuai dugaanku, anak ini tidak takut ancaman tapi dia takut pada orang tuanya. Apa kalian semua bekerja sama dengan Cheon Mu? Tidak, wakil pemimpin, kami hanya makan saja di sini, ucap teman-temannya pada ketakutan. Kalau diingat-ingat kami ada urusan penting, bolehkah kami pergi? Silahkan, terima kasih, jawab orang-orang itu. Kenapa kau cuman berdiri di sana? Kalau kau ingin membunuhku, lakukan secepatnya, ini kesempatan terakhirmu. Sambil mencoba mencabut pedangnya, Yang Jagak pun menatapnya. Mohon maafkan aku. Maafkan untuk apa? Aka bertindak tidak sopan, kau sudah melukai seseorang dan berhenti begitu saja. Itu gara-gara wakil pemimpin menggunakan dia sebagai tameng. Menurutmu kau bisa sembunyi di balik nama ayahmu? Jangan coba-coba, tanya Yang Jagak. Bahkan jika ratusan orang bersujud di hadapanku, darah dan air mata mereka akan mengutuk dan menghantuinya. Apa menurutmu aku berbohong? Aku Cheonso akan menghukummu sendiri. Kemudian dia bersujud, aku sudah berbuat dosa besar, tolong maafkan aku, kumohon jangan bawa-bawa nama ayahku, diam, pulang sana di sisi ayahmu, sampaikan juga aku akan ke sana nanti. Karena suaranya terlalu keras, sontak seisi restoran pun bergosip. Apa yang terjadi? Apa wakil pemimpin mendeklarasi perang? Apa mereka melakukan pengkhianatan? Ucap orang-orang itu. 7 Hidden Palace dan Dewan Tetua akan kuburu kalian satu persatu. Sin pun berpindah di kediaman dari salah satu 7 Hidden Palace. Perkenalan ini namanya Cheon Semin, dia adalah ayah dari si Gigi Hiu. Ayah wakil pemimpin menakut-nakutiku. Apa kau sadar apa perbuatanmu? Teriak ayahnya. Tapi ayah, bukannya wakil pemimpin itu bodoh, entah kenapa dia marah. Diam, tak peduli sebodoh apapun dia. Dia tetap wakil pemimpin. Apa kau belum memahaminya? Tanya ayahnya. Aku juga bingung, ku dengar reputasi dan kemampuannya sudah hancur karena tindakannya, tapi ketika aku melihatnya seperti macan yang mendekatiku, banyak alasan aku tidak mau melihat mukamu.
Enyah kau pergi dan jangan keluar sebelum aku panggil, ucap ayahnya dengan kesal. Ayah bukannya itu terlalu kejam bagaimana dengan latihanku diam pergi sana, ucap ayahnya kemudian dia menemui seseorang namanya Cheon Birang ketua dari Holden Horse Squad bagaimana menurutmu? Apa menurutmu wakil pemimpin sengaja membuat keributan untuk menggagalkan rencana kita, dia sudah terkenal dengan sifat buruknya. Kurasa tidak ada maksud mendalam dari tindakannya itu, meskipun dia wakil pemimpin tidak ada alasan untuk takut padanya, dia itu adalah sampah justru itu adalah kesempatan bagi kita. Apa kesempatan, apa yang membuatmu berpikiran begitu? Wakil pemimpin adalah kunci bagi kita dan kita tidak perlu bekerja keras. Apa kau tidak khawatir jika Hidden Palace yang lain membunuh dia? Kita bisa dituduh berkhianat dan dijadikan kambing hitam. Wakil pemimpin ini mudah diperalat, kita beri dia saja hadiah dan sambutan mewah itu pasti dia akan ada. Di pihak kita, benar juga kita bisa mengendalikannya bagaikan boneka biarpun dia jadi pemimpin tapi pemimpin yang bodoh. Ambilkan aku Demonic Fire Sword tapi itu adalah satu dari 5 artefak gereja, toh itu adalah barang yang tidak berguna, dipikir-pikir lagi akan kuambil. Sendiri kalau ingin menangkap ikan besar, kau harus menyiapkan umpan yang layak kukuku. Sin berpindah ke kediaman yang jagat dia sedang meditasi kemudian Yal Yoltak membuka pintu kamarnya. Ah wakil pemimpin bisa-bisanya kau tidur setelah membuat keributan seperti itu, aku tidak tidur aku sedang meditasi ucap yang jagak sejak kapan kau bahkan melakukan. Meditasi kukatakan padamu sekarang bukan waktu yang tepat untuk itu, ucap Yal Yoltak, cepat ke Commercial Palace dan katakan semua itu sekedar gurauan saja, kalau tidak mungkin masalahnya akan jadi tambah parah, gurauan katamu padahal ku yakin kalau aku sudah serius. Apa menurutmu aku ini sedang bercanda ucap yang jagak? Apa kau mau mengurung diri lagi di dalam goa Heavenly Demon? Kenapa memprovokasi 7 Hidden Palace meski ayahmu pemimpin dia tidak ada di sini? Mereka itu menyerangmu aku ini sangat memperdulikan orang, nol rangku, tunggu itu tidak benar kau yang sengaja membuatku kena serang. Kau tidak perlu berterima kasih yang lebih penting bisakah kau memberiku daftar orang-orang penting di kultus demonik ini? Daftar pangkat apa maksudmu daftar peringkat di kultus ini? Yah, bisa kubawakan kalau itu, tapi kau butuh sekarang sekarang ucap yang jaga. Aku harus mencari tahu siapa saja yang cocok untuk memenuhi syarat untuk jadi pengikutku di Small Radiant Palace, sedang apa kau kenapa diam saja cepat tuntun jalannya. Cepat pergi, kemudian yang jaga pun sampai di sebuah gedung kita dah sampai ini tempatnya, perpustakaan Guam Yung ucap yang jagat ia ini tempat terkenal bagi mereka yang ingin mendengarkan berita, dalam hal informasi tempat ini sebanding dengan Mystic Palace. Seketika Yal Yoltak pun membuka pintu diperlihatkan ada seorang kakek-kakek yang berjaga di tempat itu. Tempatnya sangat remang-remang mataku akan sakit kalau membaca di tempat seperti ini gumam Yal Yoltak, kalian dari mana tanya kakek itu. Belum sempat menjawab orang tua itu pun menyadari sesuatu tunggu sebentar dia pun mendorong mereka berdua keluar dari tempat itu, sontak Yal Yoltak pun kesal kenapa tiba-tiba pintunya kau kunci. Apa kau tidak tahu kami dari Small Lake Palace kami dari sana, dan di dalam perpustakaan kakek itu pun membuka pintu ruangan bawah tanah dan dia pun menyusuri tangga. Dia berjalan di lorong yang gelap dan terlihat ada ruangan dan pintunya terkunci tuan ada orang dari Small Lake Palace kita harus bagaimana. Dia memakai mantel hitam dan sedikit mencurigakan tapi ketampanannya tidak bisa ditutupi. Sepertinya itu pemimpin muda di dalam ruangan itu terlihat ada sosok lelaki tua berjenggot apa yang terjadi di dalam goa Heavenly Demon, ucap Pak tua itu dia membuat keributan di restoran kemudian datang ke sini, dan di luar pintu si kakek pun menimpali sepertinya dia punya aura yang berbeda dari sebelumnya tapi sungguh dia orang yang susah ditebak. Apa yang diinginkan anak itu tanya lelaki tua itu dia menginginkan daftar nama jawab kakek penjaga daftar nama apa yang dimintanya itu daftar. Nama aliansi Muhrim atau aliansi ortodok tanya lelaki tua itu, tidak keduanya dia meminta daftar nama kultus demonik, itu malah susah dimengerti dia meminta daftar kultus gumam lelaki tua itu, harus bagaimana lagi ini menarik harus ku temui sendiri. Suruh dia masuk dimengerti ucap kakek penjaga itu dan luar ruangan yang jagak dan Yal Yoltak sedang mengobrol di depan pintu tak lama pintu pun terbuka kalian berdua ikuti aku, mereka pun mengikuti kakek itu memasuki ke dalam ruangan bawah tanah.
Mereka menyembunyikan tempat sedalam ini, aku juga baru ke sini, gumam Yal Yoltak di dalam hati. Tak lama mereka pun tiba di luar pintu, biarkan mereka masuk. Di dalam pun terlihat banyak lukisan foto, daftar-daftar nama ditempel di dinding. Apa-apaan ini, gumam Yal Yoltak dengan sedikit kaget dengan apa yang dia lihat. Itu hanya pekerjaan ringan yang dibuat oleh orang tua ini. Terlihat lelaki tua itu memberi hormat kepada pemimpin muda. Kau langsung menyadariku meski aku belum memberitahumu. Di usiaku yang sudah berumur ini pasti akan menyadari sesuatu tanpa dikasih tahu. Begitu ya, ucap Yang Jagak. Omong-omong, kenapa dengan kakimu seperti yang Anda lihat? Saya tidak bisa berdiri, maaf. Sudah menyambutnya dengan duduk. Tidak masalah, jawab Yang Jagak. Apa kau yang membuat kursi ini? Ini disebut kursi roda. Kemampuan membuat ini tidak layak untuk disebutkan. Kau seniman yang luar biasa, ucap Yang Jagak sambil melihat gambar lukisan di dinding. Daftar ini seniman bela diri hebat dari dunia Murim, Persatuan Unortodoks, Aliansi Murim, pasukan imperial. Mereka dicatat di sini, mencatat seniman bela diri yang sudah melampaui ranah Pinachle. Siapa sebenarnya orang ini, gumam Yang Jagak di dalam hati, dan dia pun kaget. Ini adalah ayahku. Apa Anda mengenali salah satu dari mereka? Mereka adalah orang-orang dari Aliansi Murim, ucap lelaki tua itu. Lalu apa yang akan terjadi di dalam ruangan bawah tanah itu? Apa dia akan mendapatkan senjata atau jurus baru? Tunggu part selanjutnya.